Kita topik berkumpul itu sebenarnya yang menentukan hidup kita akan menerima apa dari Tuhan. Jangan kita berkumpul untuk dihukum. Ini kejadian pada waktu di Korintus ya. Mereka mau berkumpul untuk melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi karena mereka nggak ngerti caranya, yang terjadi dihukum itu adalah kayak firman Tuhan katakan, apa saja yang ada dalam diri kamu, Tuhan akan ambil. Oh, kok jadi kayak hukum Taurat? Kok jadi seperti penghukuman? Bukan. Karena kita punya tendensi, kalau kita nggak ngerti caranya, kita sendiri sebenarnya membuang. Saya masuk ke dalam satu gereja ya, di Bekasi, gereja besar juga. Saya ada expect sesuatu, orang ini bagus di dalam grace. Saya ingin belajar grace. Tetapi attitude saya salah. Attitude saya di situ, saya bukan menjadi seorang pendengar firman, tapi menjadi pengkritisi. Apa yang terjadi cuma dengar 20 menit saya keluar. Dan sampai hari ini pun saya nggak tahu apa yang dia ngomongin. Saya nggak dapat apapun yang seharusnya dapat berkat yang luar biasa. Saya udah jauh-jauh dari rumah pergi ke Bekasi dengan semangat yang luar biasa. Tetapi karena attitude saya, karena saya punya tata cara saya yang nggak benar, pada waktu saya masuk ke dalam sana, saya pulang tidak mendapatkan apapun. Sedangkan mungkin orang tersebut khotbahnya bagus sekali. Tapi attitude saya saat itu adalah katakan, orang ini grace nggak ya? Orang ini grace nggak ya? Orang ini grace nggak ya? Ujung-ujungnya adalah tetap saya bertobat. Ternyata akhirnya penting dari kita untuk mengerti tata cara untuk menerima berkat tersebut. Jangan sampai kita menerima, maksudnya kita yang seharusnya menerima karena kita nggak mengerti, akhirnya kita tidak mendapatkan apapun, atau dengan kalau kata firman Tuhan, kita dihukum. Nah, bagaimana mengharmoniskan dua hal ini? Yang pertama adalah bahwa ada tata caranya yang pertama ya. Yang pertama adalah kita menjadi seorang penerima firman. Nah, bagaimana caranya untuk kita menerima firman? Sebelum kita mendengar firman tersebut, kita mesti tahu dulu orangnya siapa, track recordnya seperti apa. Jangan kita langsung, ikut yuk ke sana. Oh iya, udah ikut ke sana. Jadi kita kayak kutu loncat ya, ke sana kemari mencari firman. Dan apa yang terjadi antara semua kita reject, kita tolak, atau semua kita terima. Dua-duanya pun salah. Tapi kalau kita tahu bahwa kenapa saya mau datang ke sana? Karena saya mau belajar sama orang tersebut. Karena ada kelebihannya saya mau tangkap. Dan saya mau menjadi penerima firman. Waktu kita membulatkan hati seperti itu, kita pulang menjadi orang yang diberkati. Walaupun mungkin perkataan orang tersebut salah. Karena kita punya hati yang baik. Mungkin ada perkataan orang tersebut yang enggak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang akan mensortir bagi kita. Jadi jangan kita yang mensortir. Nah, itu sebagai seorang yang penerima firman ya. Kedua adalah nanti kalian akan naik step. Kalian gak bisa menjadi penerima firman terus-menerus. Naik tingkat gimana adalah iman itu, keyakinan kita itu berhubungan dengan mulut. Mungkin kalau Tuhan saya nggak bisa ngomong, Tuhan akan buat. Musa pertama kali pun nggak bisa ngomong. Tetapi Musa mau untuk bisa berbicara. Nah, yang kedua dan step kita berkumpul adalah kalian belajar berbicara. Penting sekali attitude kita dari dalam belajar berbicara adalah kita tidak memenangkan peperangan. Kalian tidak berusaha untuk memenangkan peperangan. Saya harus menang melawan pendapat sama dia. Kalau saya nggak menang, saya pulang menjadi orang yang kalah. Tetapi dari situ kita akan naik tingkat lagi. Ada yang namanya berkumpul untuk berdiskusi. Tingkatan dia punya materinya semakin dalam. Pada waktu saya ingin pendapat saya lebih benar daripada dia, saya bukan lagi berdiskusi. Jangan mentang-mentang saya lebih tahu, saya berusaha untuk mengkontrol dia. Enggak. Dia punya pendapat, saya juga punya pendapat. Hargai pendapat dia. Pada waktu kita berdiskusi, kita ingin mencari pertumbuhan. Pertumbuhan masing-masing. Jadi kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang tersebut, orang kita juga menghargai pendapat dia. Dan apa yang terjadi waktu kita berdiskusi, itu santai. Enak, karena idenya yang pertama, kalau kita sudah belajar ngomong itu belajar santai, dan belajar tidak memenangkan pertempuran, waktu kita berdiskusi, kita sudah terbiasa. Nah, yang keempat adalah tentang yang namanya mengajar. Menurut ukuran waktu, sebenarnya kalian harus sudah menjadi seorang pengajar. Proses menjadi latihan ngomong, proses berdiskusi, akan masuk yang namanya proses mengajar. Kenapa mengajar? Karena dalam mengajar kalian akan semakin lebih fokus dengan apa yang kalian yakini, dengan apa yang kalian percayai, supaya kenapa? Buat kalian sendiri. Karena dalam mengajar kalian akan mendapatkan hal
Yang Tuhan akan ngomong banyak sekali. Benar-benar banyak sekali akan Tuhan ngomong buat diri kamu sendiri. Proses dari mengajar, saya yang mendapatkan benefitnya. Saya yang mendapatkan keuntungan yang terutama. Waktu saya ngomong mengajar kepada orang lain, mungkin orang katakan, oh saya merasa terberkati dengan perkataan Ko Hengki. Sebenarnya saya yang paling terberkati.